Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ingin mempresentasikan materi bagaimana membangun paradigma Qurani. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Veronica Vitadella dengan NIM F1C121047. Dan nama saya M. Lalu, Sunalia Fayuda dengan NIM F1C121021. Dan saya Aura Dwi Anika dengan NIM F1C121027. Baiklah, pertama akan dijelaskan oleh Aura Dwi Anika. Kepada Aura, saya persilahkan. Apa itu paradigma? Apa ada yang pernah dengar? A. Konsep dan karakteristik paradigma Qurani untuk menghadapi kehidupan modern. Definisi paradigma. Paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya berdasarkan pada kandungan Al-Quran. Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir, pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Oke, baiklah, saya lanjutkan. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang yang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran yang mengandung gagasan murni dan matematis. Menurut Kutoijoyo, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar yang dijadikan cara berpikir, pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran yang jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori empiris dan rasional. B. Sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qurani. Dalam sejarah peradaban Islam, suatu masa yang disebut dengan masa keemasan Islam. Hal ini disebabkan umat Islam pada masa itu dalam puncak kemajuan dalam berbagai bidang aspek kehidupan, yaitu ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, teknologi, pertahanan, dan keamanan. Secara mendalam, faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu ada dalam waktu yang lama. Hal ini karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan, di mana Al-Quran bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tapi juga paradigma dalam segala aspek kehidupan. Hingga seorang peneliti melakukan penelitian terhadap konsep etika religius dalam Al-Quran, yang hasilnya penelitiannya menetapkan ada 5 etik yang perlu dikembangkan. Yang pertama, murah hati. Yang kedua, keberanian. Yang ketiga, kesetiaan. Keempat, kejujuran. Dan terakhir, kesabaran.
C. Argumen, esensi dan urgensi paradigma Qurani. Argumen paradigma Qurani. Dalam argumen paradigma Al-Quran, tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupan. Sementara bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu mengambil konsekuensi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajaran. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Yang pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis yang bersifat sumul, artinya mencukup segala aspek kehidupan. Yang kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan etik. Yang ketiga, ajaran Islam berkarakter dari artinya bertahan dalam wujud dan implementasi. Dan yang terakhir, ajaran Islam bersifat tagikal takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah, dalam arti melaksanakannya berada dalam batas dan kemanusiaan, bukan malah sebaliknya, tidak ada yang di luar kemampuan manusia. Baik, saya kembalikan ke moderator. Esensi dan urgensi paradigma Qurani. Paradigma Qurani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek akan memberikan manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu atau Al-Quran agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Ciri utama kehidupan modern adalah yang pertama, adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Yang kedua, pembangunan yang berkesinambungan dan berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. D. Kontribusi paradigma Quran dalam menghadapi kehidupan modern. Kemajuan paradigma dapat kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam. Jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran, sebagaimana umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecahan problem kehidupannya. Paradigma Qurani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.